Dunia sedang memasuki masa yang sangat berbahaya. Ketegangan geopolitik meningkat tajam, dan banyak analis mulai berbicara tentang kemungkinan konflik global yang lebih besar. Di tengah konflik Timur Tengah, nama Iran, Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara sering disebut sebagai poros kekuatan yang menantang dominasi Barat. Selama beberapa tahun terakhir, hubungan antara negara-negara ini semakin erat. Iran dilaporkan memasok drone militer kepada Rusia dalam konflik Ukraina, sementara Korea Utara memberikan amunisi dan teknologi militer sebagai bagian dari kerjasama strategis. Di sisi lain, Tiongkok dan Rusia juga memiliki hubungan ekonomi dan militer yang kuat dengan Iran. Ketiga negara bahkan pernah melakukan latihan militer bersama di laut, sebagai simbol kerjasama keamanan mereka. Karena itulah muncul kekhawatiran baru di dunia internasional. Bagaimana jika konflik Iran meluas? Jika Iran diserang secara besar-besaran, apakah Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara akan ikut turun tangan? Beberapa analis menyebut kemungkinan terbentuknya blok baru yang sering disebut sebagai poros Cring, China, Rusia, Iran, North Korea, yang secara geopolitik menantang tatanan global yang dipimpin Barat. Namun kenyataannya, hingga saat ini tidak ada perjanjian militer resmi yang mewajibkan negara-negara tersebut untuk saling membela secara langsung dalam perang. Bahkan banyak analis menilai kemungkinan mereka terlibat langsung dalam perang Iran masih relatif kecil. Meski begitu, dunia tetap berada dalam situasi yang rapuh. Jika konflik regional meluas dan melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, maka eskalasi global bisa saja terjadi. Sejarah telah menunjukkan bahwa perang dunia seringkali dimulai dari konflik regional yang membesar karena aliansi militer. Ketegangan global hari ini mengingatkan dunia pada masa sebelum perang besar dalam sejarah. Ketika kekuatan-kekuatan besar mulai membentuk blok dan aliansi, risiko konflik yang lebih luas selalu meningkat. Di satu sisi ada Amerika Serikat dan sekutu baratnya seperti NATO. Di sisi lain mulai terlihat kedekatan strategis antara Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Negara-negara ini memiliki kepentingan yang sama, menantang dominasi geopolitik Barat di dunia. Rusia, yang dipimpin oleh Vladimir Putin, sedang menghadapi tekanan besar akibat perang dengan Ukraina. Sementara itu, Iran terus memperkuat kemampuan militernya dan menjadi pemain penting di kawasan Timur Tengah. Di Asia Timur, Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un terus mengembangkan misil balistik dan senjata nuklir yang membuat dunia khawatir. Sementara itu, Tiongkok di bawah 11 Jinping semakin memperluas pengaruh militernya dan menunjukkan kedekatan politik dengan Rusia dan Iran. Jika suatu hari konflik besar meletus di Timur Tengah dan melibatkan Iran secara langsung dengan Barat, dunia akan menyaksikan sebuah pertanyaan besar. Apakah negara-negara ini akan benar-benar bersatu menghadapi kekuatan Barat? Jika itu terjadi, maka konflik regional bisa berubah menjadi perang global. Karena di balik Iran berdiri kekuatan nuklir seperti Rusia, sementara Tiongkok memiliki kekuatan ekonomi dan militer terbesar kedua di dunia. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa perang besar tidak selalu dimulai karena satu serangan besar. Kadang perang dimulai dari serangkaian krisis kecil yang saling memicu. Satu konflik di Timur Tengah, satu eskalasi di Eropa, satu krisis di Asia, dan tiba-tiba dunia berada di ambang sesuatu yang jauh lebih besar. Banyak orang mungkin menganggap ini hanya teori atau spekulasi. Tetapi dalam politik global, perubahan besar sering terjadi lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Pertanyaan paling menakutkan bukanlah apakah perang dunia mungkin terjadi. Ketegangan global hari ini mengingatkan dunia pada masa sebelum perang besar dalam sejarah. Ketika kekuatan-kekuatan besar mulai membentuk blok dan aliansi, risiko konflik yang lebih luas selalu meningkat. Di satu sisi ada Amerika Serikat dan sekutu baratnya seperti NATO. Di sisi lain mulai terlihat kedekatan strategis antara Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Negara-negara ini memiliki kepentingan yang sama, menantang dominasi geopolitik Barat di dunia. Rusia, yang dipimpin oleh Vladimir Putin, sedang menghadapi tekanan besar akibat perang dengan Ukraina. Sementara itu, Iran terus memperkuat kemampuan militernya dan menjadi pemain penting di kawasan Timur Tengah. Di Asia Timur, Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un terus mengembangkan misil balistik dan senjata nuklir yang membuat dunia khawatir. Sementara itu,
Tiongkok di bawah 11 Jinping semakin memperluas pengaruh militernya dan menunjukkan kedekatan politik dengan Rusia dan Iran. Jika suatu hari konflik besar meletus di Timur Tengah dan melibatkan Iran secara langsung dengan Barat, dunia akan menyaksikan sebuah pertanyaan besar. Apakah negara-negara ini akan benar-benar bersatu menghadapi kekuatan Barat? Jika itu terjadi, maka konflik regional bisa berubah menjadi perang global. Karena di balik Iran berdiri kekuatan nuklir seperti Rusia, sementara Tiongkok memiliki kekuatan ekonomi dan militer terbesar kedua di dunia. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa perang besar tidak selalu dimulai karena satu serangan besar. Kadang perang dimulai dari serangkaian krisis kecil yang saling memicu. Satu konflik di Timur Tengah, satu eskalasi di Eropa, satu krisis di Asia, dan tiba-tiba dunia berada di ambang sesuatu yang jauh lebih besar. Banyak orang mungkin menganggap ini hanya teori atau spekulasi. Tetapi dalam politik global, perubahan besar sering terjadi lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Pertanyaan paling menakutkan bukanlah apakah perang dunia mungkin terjadi,